Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau seandainya saya berkata Tuhan Yesus itu atau Tuhan kita itu yang kita panggil dengan Tuhan adalah Tuhan yang baik, setuju enggak? Kita semua enggak meragukan itu. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana supaya Tuhan yang kita anggap baik, penuh kuasa, seperti lagu tadi itu menjadi bagian hidup kita. Yesus itu sudah menyatakan kekuatannya dan kuasanya, sebenarnya kembali kepada kita. Dalam teologi agama-agama, saya pernah belajar, ada istilah yang dikatakan begini, pemahaman seseorang akan Tuhannya akan mempengaruhi cara ibadahnya kepada Tuhannya. Jadi kalau dimahami Tuhannya adalah Tuhan yang pendiam, tidak boleh berisik dan sebagainya, maka dia cenderung menghadap Tuhan dengan cara yang diam-diam juga. Tapi kalau orang memahami Tuhannya adalah Tuhan yang meminta dia dipuji dengan sorak-sorai, maka orang akan menghadap dia dengan pujian dan sorak-sorai. Dan seterusnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya konsep agama, di agama apapun. Seperti itu, pengenalan akan Tuhannya akan mempengaruhi pola ibadahnya dan caranya atau sikapnya kepada Tuhannya. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak kita belajar bahwa Raja Daud itu adalah raja yang bagi saya luar biasa. Karena apa? Daud bukanlah raja pertama di Israel. Raja pertama itu Saul. Tetapi apa sih prestasinya Saul? Apa sih warisan Saul kepada kita? Nggak ada. Tulisan Saul nggak ada. Kisah-kisah hidup Saul yang menarik untuk kita cermati, jadikan pembelajaran hampir tidak dicatat dalam Alkitab, betul? Tapi lihat Daud. Walaupun Daud itu orang yang tidak masuk nominasi sebelumnya, menjadi raja menggantikan Saul. Bahkan oleh ayahnya sendiri nggak dianggap. Saudara tahu kisahnya kan? Ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel ke rumah ayah mereka Isai, dia katakan apa? Saya ingin mengambil salah satu anaknya Isai jadi raja menggantikan Saul. Karena aku nggak berkenan dengan Saul. Waktu Samuel datang, Daud nggak diundang. Nggak diikutin dalam kontestasi itu saudara. Jejeran abang-abangnya yang gagah-gagah perkasa. Tapi Tuhan katakan kepada Samuel, yang aku mau belum ada di sini. Ada anak satu lagi tapi nggak dibawa. Samuel katakan, kayaknya kamu masih punya anak. Ada, tapi ya bapaknya sendiri kata, ya. Coba saudara, kalau ya gimana saudara-saudara? Seandainya saudara datang ke satu tempat, ya kata orang, kira langsung pulang nggak? Pulang. Tapi apa kata Samuel? Panggil dia, kita nggak akan makan sebelum dia datang. Begitu datang, sekarang gantian Samuel, iya. Karena apa? Masa begini sih? Tapi apa kata Tuhan? Samuel, jangan pandang rupa ya, pandang hatinya. Manusia boleh pandang rupa, aku melihat hatinya. Dan Daud terpilih. Orang yang tidak diperhitungkan. Tapi dia menjadi orang gagah perkasa. Nah hari ini kita belajar, dia coba mencatat dalam Mazmur pasal 16 tentang pernyataan imannya. Mari kita belajar, di dalam Mazmur 16 ayat 1 dikatakan, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saya ingin garis bawahi kata miktam. Saudara, Mazmur itu artinya adalah sebuah ungkapan dari hati yang tulus secara spontanitas kepada Allah. Jadi bukan karangan. Karena itulah kalau kita baca kitab Mazmur, ada di sana tentang pujian, betul? Ada tentang penyembahan kepada Allah, ada tentang pengakuan atas kedaulatan Allah, tapi ada juga kegelisahan yang disampaikan secara jujur kepada Allah. Itulah Mazmur. Jadi Daud itu menuangkan apapun yang dialaminya, perasaannya, emosinya, pikirannya dalam Mazmurnya. Nah salah satu disebut dengan miktam. Miktam ini dikatakan Mazmur sukacita, Mazmur kegembiraan, Mazmur yang menunjukkan kebanggaan, kekaguman kepada Tuhan. Dalam kekaguman dialah, dia katakan, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Dari Daud. Sehingga dalam terjemahan lain juga ada kalimat di sana, ini sebuah pernyataan iman Daud tentang siapa Allah bagi dia. Pernyataan iman Daud.
Dan ternyata pernyataan iman Daud inilah yang menolong dia dalam hidupnya, dalam pekerjaannya yang tidak mudah. Saya coba meringkas saudara, di dalam Mazmur 16 ini ada 3 pernyataan iman dari Daud. Yang pertama yang dicatat di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik padaku selain Engkau. Wow. Apakah Daud memang orang yang tidak bergaul, tidak bersahabat, atau pesimis melihat sesama? Enggak. Tapi Daud menyadari satu hal, manusia tetap punya keterbatasan. Sehingga dia katakan, enggak, cuma Tuhan yang baik. Cuma Tuhan yang baik. Kenapa kita suka kecewa, saudara? Karena kita beranggapan dia baik, akhirnya ditunjukkan ketidakbaikannya, kita kecewa. Daud kan sudah mengalami. Atasannya Saul 8 kali pengen bunuh dia. Anak kandungnya pengen bunuh dia. Siapa yang bisa dipercaya, saudara? Coba lihat siapa yang bisa percaya. Maka lu katakan, aku berkata kepada Engkaulah Tuhanku. Enggak ada yang lain bagiku Tuhan, kecuali Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saya kira dari sini juga lahirnya dalam Yeremia dikatakan, jangan andalkan manusia, terkutuk nanti kamu. Kenapa kita suka kecewa di hidup ini? Karena terlalu berharap pada orang-orang baik. Orang-orang baik. Saya jujur, saya pernah punya satu pengalaman, saudara. Ada satu acara besar di Jakarta, sebuah pertemuan begitu, itu satu pemilihan apalah gitu ya. Nah, orang yang saya idolakan di situ, saya terkaget-kaget ketika dia, ini hamba Tuhan yang saya idolakan, ketika dalam pertemuan saya merasa dia kasar sekali. Saya sedihnya luar biasa. Padahal saya sudah menjadikan orang ini sebagai panutan saya. Tapi waktu dia mempertontonkan kekasarannya, sedih sekali saya. Jujur, saya pulang dan ke airport, saya udah gak bisa tahan diri saya mulai menetes air mata saya. Sampai saya di ruang tunggu juga, saya itu menangis, saudara. Maksudnya terisak-isak saya. Saya kecewa sekali. Kenapa orang yang saya anggap panutan saya, tapi kok begitu? Bayangkan saudara, orang ganteng begini nangis. Saudara-saudara, saya nangis benar. Ini peristiwa memang sudah cukup lama. Akhirnya, karena saya enggak ini, saya telepon seseorang yang saya anggap juga, yang saya juga jadikan mentor saya, yang selevel dengan orang tersebut. Saya telepon dia, saya katakan begini, Pak saya sedih Pak. Loh kenapa sedih? Iya Pak saya sedih aja. Kenapa? Gini-gini. Dan langsung ketawa sama saya. Dia ketawain saya. Pak Elim dia bilang, makanya Pak, selama ini Bapak lihat sisi terangnya dia. Hari ini Tuhan izinkan Bapak sisi gelapnya dia. Setiap orang Pak punya sisi gelap Pak, dan kali ini Bapak melihat sisi gelapnya dia. Selama ini belum Bapak lihat kan? Makanya Pak, dia bilang, jangan terlalu mengidolakan seseorang, nanti kamu kecewa. Halo, pernah saudara kecewa begitu? Karena berharap terlalu banyak pada seorang ini orang baik. Tapi kata enggak ada yang baik kecuali Engkau Tuhan. Nah, akhirnya dijabarkan apa sih kebaikan Tuhan yang dia maksud? Lihat, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, artinya apa? Orang-orang yang punya komitmen yang sama dengan saya tentang Tuhan, yang punya pernyataan iman yang sama tentang Tuhan, maka mereka itulah kesukaanku. Masalah pergaulan hidup saudara. Saudara mungkin masih ingat orang katakan begini, kalau engkau ingin mengenal seseorang, lihat aja teman-temannya siapa. Udah pasti dia bagian dari kelompok itu. Bahkan kalau zaman dulu katakan, kalau engkau ingin mengenal seseorang, lihatlah koran bacaannya, Pos Metro atau Kompas. Zaman dulu saudara, kita masih media-media begitu. Betul nggak? Jadi nggak jauh-jauh itu, koran bacaannya apa? Udah pasti tahu siapa dia katanya. Kalau sekarang lihatlah tontonannya di YouTube. Gimana saudara?
Jadi kalau saudara kenal seseorang, coba cari tahu, kamu suka nonton apa? Pasti dia nggak akan kasih tahu. Tapi artinya begini, Daud katakan, aku memilih lingkungan bergaul ke orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama dengan aku. Yang punya iman yang sama dengan aku. Yang punya komitmen yang sama dengan aku tentang Tuhan. Itulah kesukaanku. Karena apa? Karena dia katakan begini di ayat yang keempat. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Dia coba membandingkan orang-orang yang menyembah beribadah kepada Allah lain. Biasanya dengan Allah lain ada korban curahan darah. Betul saudara? Makanya kadang-kadang ada orang kepada Allah yang lain itu kan ada syaratnya. Ayam harus hitam. Apalagi? Kalau ya dan seterusnya lah. Kemudian harus dipotong, darahnya dituang. Kan begitu kan? Halo yang pernah? Syarat-syaratnya begitu kan? Pasti di sini ada yang pernah lah, saya yakin lah. Walaupun itu masa lalu lah. Kenapa? Nah saudara-saudara modelnya begitu. Karena Allah lain ya begitu. Allah lain begitu. Sehingga Daud katakan aku gak ikut-ikutan dengan mereka. Enggak, karena aku punya Allah yang baik kok. Aku punya Tuhan kok yang baik kok. Enggak perlu saya cari Allah lain. Silakan aja kamu ke sana, tapi saya enggak. Saya cukup di sini aja. Jadi saudara hati-hati loh. Ya tapi kan sebelum itu dia baca Alkitab, biarin. Memang kalau baca Alkitab jaminan. Di mejanya ada Alkitab kok Pak. Memang kalau ada Alkitab seiman. Nilai yang sama? Enggak. Yang penting pernyataan imannya apa? Apakah dia sama dengan mengatakan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain bagiku selain engkau? Tidak ada yang baik bagi selain engkau? Enggak usah cari kebaikan tempat lain saudara. Tuhan udah cukup baik kok. Apa masih kurang Tuhan kita? Saya nggak harus mencari kebaikan-kebaikan yang lain dari Tuhan yang lain saudara. Gimana? Saudara nggak percaya sama Tuhan? Kalau saudara masih mencari, berarti saudara perlu pernyataan iman yang pertama ini. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Allahku. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang baik bagiku selain engkau. Ini pernyataan iman pertama dari Daud. Sehingga dikatakan apa? Engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku, betul? Engkaulah gembalaku. Daud selalu mengatakan Tuhan itu segala-galanya. Sesuai dengan kebutuhan dia. Engkaulah terangku, engkaulah keselamatanku, betul? Itu Daud. Enggak yang lain. Nah, yang kedua, pernyataan iman Daud yang kedua apa? Kita lihat dalam ayat yang kelima. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Engkaulah warisan, engkaulah bagian dari warisanku. Engkaulah pialaku. Piala itu kalau zaman dulu sih piala untuk minum, tapi ini lebih baik kita terjemahkan. Daud kan suka berperang, maka dia menang dikasih piala, kira-kira begitulah. Kita buat simpel aja, sesuai dengan Daud. Engkaulah bagian warisanku. Bagi Daud, aku punya Tuhan udah cukup. Enggak perlu yang lain-lain, yang penting aku sudah punya Tuhan Yesus. Aku sudah punya Tuhan, itu lebih dari cukup bagiku. Amin. Siapa saudara warisan saudara? Ya Tuhan. Aku udah punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Makanya dikatakan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jadi kalau saudara dibandingkan antara Tuhan dan yang lain, saudara pilih mana? Yang lain dulu, Tuhan belakangan gitu. Nanti kan tinggal bertobat aja. Ya kalau sempat. Kalau belum bertobat, ketabrak becak gimana? Lo jangan pikir hanya ketabrak bisa meninggal, kesenggol sepeda pun bisa meninggal loh. Hati-hati kalian. Ngancam ini. Tapi saudara-saudara, engkaulah bagian warisanku. Ini Daud. Maka dikatakan apa? Saya enggak takut dengan apapun. Lihat. Nah, satu bukti ketika dikatakan engkaulah
warisanku, bagian warisanku, pialaku, lihat. Di ayat yang ke-6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ternyata ketika kita jadikan Tuhan sebagai warisan kita, maka Tuhan membagikan pada kita yang jadi bagian kita. Tali pengukur jatuh di tanah yang permai. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, wah tanah permai berarti kita tunggu dong Tuhan buat semuanya baik. Enggak. Saya ambil perbandingan saudara ya. Saudara tahu kisahnya Abraham dan Lot? Lot itu kan keponakannya Abraham. Lot dibawa oleh Abraham pergi setelah Tera meninggal, ayahnya Abraham. Karena Lot itu enggak punya ayah lagi. Dibawa Abraham. Ketika mereka tiba di satu tempat, ternyata Tuhan berkati Abraham, Tuhan berkati Lot. Ternaknya sama-sama banyak. Mulai terjadi sengketa antara hambanya Lot dan hambanya Abraham. Akhirnya Abraham ngajak Lot naik ke atas gunung. Dia katakan, coba lihat ini kan begitu luasnya. Yuk berbagi kita yuk. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke barat, aku ke timur. Kau pilih duluan. Lot saudara, keponakan kurang tahu diri. Harusnya katakan, ya bapak dulu pilih, masa aku duluan? Aku kan anakmu. Harusnya kan begitu kan? Ini enggak saudara. Oh gitu ya? Oh iya, oke. Aku mau yang di sana, lembah Yordan. Subur, lembah Yordan. Abraham katakan, ya ambil aja itu. Setelah Lot pergi dengan pilihannya, Tuhan datang pada Abraham. Abraham, coba lihat tanah sekitarmu ini. Ini akan jadi milik pusakamu. Ini akan kubuat jadi subur. Lihat akibatnya. Lot yang memilih lembah Yordan, yang di sana ada kota Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Kejahatan. Hati-hati loh, tempat basah itu banyak orang jahat. Saudara tahu nggak tempat basah? Jangan pura-pura nggak tahu. Ada Sodom dan Gomora di sana. Akhirnya apa? Tuhan bakar kota Sodom dan Gomora. Nggak sampai di situ aibnya Lot. Apa yang terjadi? Maaf Bapak Ibu, dia punya anak dari anaknya. Bingung kan anaknya panggil apa sama dia? Itu kejadian. Dia punya anak dari anaknya, artinya apa? Anaknya jadi istrinya. Aib, itulah pilihannya Lot. Tapi Abraham lihat, Ishak, Yakob, keturunan Yakob yang tadinya dianggap gersang. Tapi Tuhan jadikan tempat permai. Amin saudara. Makanya saudara, jangan salah. Kalau Tuhan warisan kita, Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang permai, yang menyenangkan hati kita. Amin saudara. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Jadi saudara nggak usah takut. Kalau itu untuk kita dari Tuhan, tidak seorang pun bisa mengambilnya. Kalau itu udah diperuntukkan bagi kita, menjadi bagian kita, yakinlah Tuhan akan memberikan. Nggak sampai di situ saudara, dalam perjanjian iman yang kedua ini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara-saudara yang sibuk sepanjang hari, biasanya pada malam hari mulai kilas balik ke belakang. Betul, satu hari ini gimana ya? Tentu berharap besoknya gimana, kan begitu kan? Daud mengatakan, ketika itulah hati nuraniku mengajari aku. Tuhan bicara lewat hati nurani. Akhirnya Tuhan katakan begini Daud, besok begini ya. Saya yakin saudara akan sama seperti saya. Begitu kita dapat seolah-olah ada sesuatu yang baru, rasanya nggak pengen tidur, pengen langsung pagi. Karena apa? Kok ada begini ya? Kok ada begini ya? Kok ada begini ya? Bersemangat kita dalam hidup ini. Kenapa? Waktu malam nurani kita diajari Tuhan. Inilah kalau kita jadikan Tuhan sebagai warisan kita. Ini pernyataan iman yang kedua. Hati nurani kita pun mengajari kita pada waktu malam sebelum tidur. Sehingga waktu bangun pagi, kita bangun dengan semangat, dengan sukacita, dengan antusias. Karena apa?
ada sesuatu pada malam hari yang terjadi. Ingat saudara, inilah sebabnya Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan bukan daur ulang, saudara. Ketika kita bangun pagi, ada hal yang baru dikasih Tuhan. Dan malam itu Tuhan sudah persiapkan hati kita untuk yang baru itu. Amin. Pernyataan iman yang ketiga kita coba belajar, saudara. Lihat di ayat 8-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mandang terus sama Tuhan aja. Jangan mandang kiri kanan, saudara, capek. Jangan mandang salah orang, saudara. Pandang Tuhan aja. Siapa sih nggak punya salah? Kita jadi lemah nanti kalau pandang kiri kanan. Saya ingat, saudara, waktu saya sekolah minggu ada satu lagu. Saya mau tes ya. Siapa di sini yang tahu lagu jadul ya? Yang tahu lagunya ikut saya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Artinya apa, saudara? Kita capek karena salah orang, kita hitung terus. Oh, dia salah, ini harusnya begini. Oh, ini begini, harusnya begini. Akhirnya kita capek. Makanya pandang Yesus saja. Amin, saudara. Ingat khotbah yang lalu, saudara, berapa kali harus mengampuni, kata Petrus? 7 kali enggak? Kalikan 70. Capek kan? Artinya apa? Jangan hitung-hitung salah orang. Dalam jalani hidup, pandang Yesus aja. Kenapa? Karena dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Selalu, saudara, di sebelah kanan itu adalah pelindung. Sebelah kanan pelindung. Makanya selalu kita budaya timur kan selalu mengatakan, istri sebelah kiri dong, suami sebelah kanan. Berarti istri melindungi suami. Kalau istri sebelah kanan berarti melindungi suami dia. Itu kata orang timur, saudara. Iya kan, makanya anak selalu kita taruh sebelah tangan kiri kan. Berarti yang sebelah kanan itu kuat. Nah, istilah ini yang digunakan oleh Daud. Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Disinilah yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Saudara-saudara. Nah, ketika Tuhan sebelah kanannya, apa yang terjadi? Lihat. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena apa? Ada Tuhan sebelah kananku. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Diam dengan tentram, artinya nyaman, saudara, damai. Damai. Karena apa? Dia di sebelah kananku. Aku memandang kepada dia. Ya kan sama kan? Mesti ada dia. Aduh, nyaman, tentram. Ada dia, nyaman, tentram. Nah, kira-kira gitulah. Nggak pas kali sih. Tapi saudara lihat. Kadang kita nggak sadar ada Tuhan sebelah kanan kita. Kita masih takut. Ayo saudara. Pernyataan iman perlulah. Ya berdiri sebelah kananku. Berdiri sebelah kananku. Dia kan maha hadir. Dan kemudian kalau dia sebelah kanan kita memandang pada dia, apa yang terjadi? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Artinya apa? Ini kesaksian Daud. Engkau tidak menyerahkan ke tangan orang-orang yang ingin membinasakan aku. Yang ingin mencabut nyawaku. Engkau tidak izinkan. Saudara, karena itulah saya selalu sebelum doa berkat saya katakan, Tuhan, kiranya tanganmu yang kuat melindungi kami dari segala yang jahat. Kita nggak pernah tahu, saudara, kalau ada orang merancang yang jahat pada kita. Tidak selamanya orang berhasil itu disukai orang, enggak loh. Dia kepengen kita gagal dan dia yang berhasil. Selalu ada dalam hidup ini. Tapi lihat ini. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati.
dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yang terakhir saudara, dia katakan apa di sini? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apalagi yang kita kurang saudara. Dia sebelah kanan kita. Dan dia berikan ini semua bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yuk mulai belajar. Buatlah pernyataan iman kepada Tuhan. Tuhan itu sudah ada dengan segala kekuatannya. Tinggal kita percaya enggak kepada kekuatan Tuhan? Percaya enggak bahwa dia ada untuk kita? Percaya enggak? Mari kita belajar. Daud berhasil karena dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Dengan mengatakan apa? Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Apalagi katakan, Engkaulah bagian warisanku. Yang ketiga, Engkau berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.